walaupun banyak hal yang diprediksi, itu hanya mengklarifikasi. Kita tidak perlu langsung percaya dengan semua informasi yang ada di luar. Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Pagi ini kita kembali berbincang-bincang dengan seorang tokoh kita ini yang luar biasa, spektakuler ini. Seorang Batak tapi jadi pejabat di Mentawai. Wah, ini seru ini ya. Namanya Dr. Naslindo Sirait. Ini baru mendapat gelar doktor. Selamat ya, gelar doktornya Naslindo. Beliau menjabat Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mentawai. Tayangkan dari Mentawai hadir di Sidikalang Dairi untuk acara yang sudah diselenggarakan Gamki. Baik, kita akan bincang-bincang dengan beliau soal pemerintahan, bagaimana tata kelola dan perencanaan sebagai Bapeda, dan bagaimana mengatasi situasi pandemi yang dalam tanda petik belum tahu kita kapan berakhirnya. Oke, baik, kita akan pertanyakan. Selamat pagi, Naslindo Sirait. Selamat pagi, sang kakek. Oke. Selamat pagi, sahabat sang kakek. Oke, jadi gini, ini kan masa pandemi ini tidak pernah direncanakan, tapi tiba. Dan bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Gimana pemerintahan daerah kita, khususnya Mentawai misalnya, yang tentu sudah punya perencanaan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tiba-tiba hadir pandemi yang tidak diduga-duga, dan semua kita kalang kabut. Dan harus ada penyesuaian-penyesuaian. Gimana ini? Perencanaan ulang kah? Penyesuaian kah? Bagaimana ini kira-kira? Ya, betul. Jadi memang dalam situasi pandemik COVID-19 ini membuat kita semua, terutama pemerintah, untuk melakukan adjustment atau penyesuaian-penyesuaian terhadap apa yang sudah direncanakan. Kita punya dokumen perencanaan jangka menengah dan itu kita kerjakan setiap tahun dalam APBD. Tetapi begitu kita memasuki pandemi COVID ini, mau tidak mau memang yang terutama yang kita utamakan itu adalah bagaimana keselamatan dari masyarakat kita sendiri, dan bagaimana kita tetap produktif. Jadi dua hal itu yang menjadi hal arah yang harus kita kerjakan. Kita aman, kita selamat, tapi kita juga tetap produktif. Nah, karena itu memang diperlukan sebuah kepemimpinan yang bisa mengadaptasi, mengkolaborasi semua hal yang terjadi sekarang ini. Jadi kita harus bersinergi dengan semua unsur-unsur karena untuk menyelesaikan persoalan pandemik ini tidak saja perlu arahan yang tegas dari pemerintah tentang protokol kesehatan misalnya yang harus kita lakukan, tapi juga bagaimana itu benar-benar ditegakkan sambil juga kita mempersiapkan segala sesuatunya termasuk sistem kesehatan kita. Jadi kita akan lakukan refocusing, realokasi anggaran yang selama ini mungkin kita sudah sebar ke semua OPD, ke dinas untuk melakukan apa yang menjadi tupoksi mereka, rencana strategis mereka. Tetapi karena ada pandemik yang sangat luar biasa ini, mau tidak mau ini yang harus utama kita selamatkan. Kira-kira seperti itu. Jadi berarti dari sudut perencanaan, tata kelola, bagaimana refokus, alokasi, ya, itu harus dilakukan secepat mungkin menghadapi situasi ini, begitu kira-kira? Betul. Jadi memang kita harus berpacu juga dengan kecepatan dan juga harus akurat dan tepat. Karena bagaimanapun belum ada sebuah hal yang memastikan berakhirnya pandemik ini kapan. Memang pemerintah juga sekarang sedang melakukan berbagai upaya, terutama kita sedang memasuki masa-masa pemberian vaksin kepada masyarakat. Tapi itu juga masih dalam tahap uji, belum seluruhnya. Nah, kita berharap nanti setelah vaksin ini diuji optimal dan tentu kita punya pelajaran-pelajaran baru yang terus kita pelajari, dan tentu disinilah semua pihak harus memberikan masukan-masukan tentunya kepada pemerintah, dan kesuksesannya ini menurut saya juga adanya kesadaran dari masyarakat. Jadi selain arahan yang jelas, sistem kesehatan yang harus dibangun, tapi juga ini adalah penyadaran-penyadaran, maka tokoh masyarakat perlu dilibatkan juga dalam hal ini supaya ini lebih efektif bisa disampaikan kepada masyarakat.
Tapi ini ada kesannya seolah-olah pandemi ini hanya tanggung jawab pemerintah. Semua minta gratis. Vaksin juga semula dibilang pemerintah sekian minta gratis. Apa ini? Gimana ini pemerintah mengelola kesadaran warga ini supaya bahwa pandemi ini adalah masalah kita bersama sebagai bangsa. Betul. Bagaimana tata kelola dan mengelola ini? Pola pikir masyarakat kita yang ingin semua diberikan oleh pemerintah gitu. Iya, inilah memang kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa berbicara tentang kesehatan sebenarnya, kesehatan itu adalah mandiri. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 juga dikatakan bahwa kesehatan itu adalah mandiri. Masyarakat harus memperhatikan kesehatannya, bertanggung jawab terhadap kesehatannya. Tapi bagi masyarakat yang miskin, bagi yang tidak mampu, maka pemerintah wajib untuk melindungi. Maka yang utama nanti bagaimana pemerintah sebenarnya membuat prioritas kepada masyarakat miskin, kepada masyarakat lansia, kepada masyarakat yang kurang mampu, itu yang diutamakan untuk bisa difasilitasi oleh pemerintah dengan anggaran yang ada. Nah, bagi masyarakat yang mampu sesungguhnya, mereka juga bisa memilih untuk melakukan apa yang terbaik untuk kesehatan mereka, termasuk misalnya pengobatan, isolasi mandiri, kira-kira seperti itu. Tapi kalau semua ini akan diserahkan kepada pemerintah, sudah pasti bebannya akan semakin berat dan tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau semua kita bergotong royong, maka ini akan bisa cepat selesai. Harapannya seperti itu. Itu berarti masyarakat khususnya yang mampu jangan hanya berharap dan bergantung kepada pemerintah. Biarlah yang miskin, yang lansia, yang kurang mampu, yang dipikirkan oleh pemerintah. Karena sifatnya juga kan misalnya asuransi. Ada yang BPJS dibantu pemerintah. Tapi ada juga personal yang mampu asuransinya bahkan ada 3 dan itu udah menyangkut perusahaan-perusahaan asing asuransi yang di sini. Nah, kenapa soal pandemi COVID-19 semua harus diberikan tanggung jawab kepada pemerintah? Sementara kesehatan menurut Dr. Naslindo Sirait tadi bahwa kesehatan itu juga ada tanggung jawab pribadi. Yeah. Oleh karena itu para sahabat sang kakek, kalau kita merasa mampu, bisa membiayai kesehatan sendiri, bisa isolasi sendiri, ya jangan terlalu meminta kepada pemerintah. Kenapa tidak kita bertanggung jawab juga kepada diri kita? Kan kira-kira begitu ini. Ini pesan penting ini dari seorang pejabat pemerintah. Pemerintah bukan tidak mau bertanggung jawab, tapi masa disubsidi orang yang seharusnya memberi subsidi, kan begitu kira-kira. Betul. Masa dibantu yang mampu, yang seharusnya membantu yang kurang mampu. Jadi berarti tanggung jawab kita sebagai masyarakat, sebagai elemen bangsa juga harus. Itu saya kira poin penting yang kadang-kadang kita lupa ini. Kadang-kadang kita lupa. Seolah-olah nggak ada tanggung jawab kita terhadap pandemi dan menimpakan kepada pemerintah. Oke, apa pesan-pesannya kira-kira kepada pemerintah dalam tata kelola dan juga kepada masyarakat supaya kita bisa bersama-sama menanggulangi dan menghadapi pandemi dan juga nanti kedatangan vaksin yang akan datang? Yang pertama memang kita harus tetap optimis bahwa apapun persoalan akan bisa kita atasi kalau kita tidak saling menyalahkan, tetapi kita bersinergi, baik itu pemerintah, swasta, dan masyarakat tentunya. Dan dalam optimisme yang demikian, kita juga harus memastikan bahwa semua apapun yang dilakukan pemerintah, swasta, masyarakat, NGO, terukur dan bersinergi, sehingga tidak satu melakukan yang lain dan yang lain melakukan yang tidak sesuai, dan akhirnya kita tidak pernah sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Nah, pemerintah memang punya peran yang sangat penting dalam membentuk sinergitas dari kita semuanya, dan tentunya dukungan masyarakat. Jadi kata kunci kita bisa selesai dari pandemik ini, bagaimana kita bisa melakukan protokol kesehatan itu dengan baik, bahwa kita bertanggung jawab terhadap kesehatan kita, dan pemerintah harus memastikan bahwa sistem kesehatan kita juga terjamin. Apabila ada gelombang yang lebih besar terjadi, maka pemerintah siap untuk itu. Dan saya rasa pemerintah mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten selalu melakukan koordinasi di setiap lini dan melakukan evaluasi. Dan kita yakin mudah-mudahan walaupun banyak hal yang diprediksi
itu hanya mengklarifikasi. Kita tidak perlu langsung percaya dengan semua informasi yang ada di luar. Jadi jangan khawatir, jangan takut, kita harus bangun optimisme kita, dan di dalam optimisme itu kita akan menjadi kuat. Saya pikir kekuatan itu perlu dibangun dalam diri kita, sehingga itu juga akan menambah imun yang ada pada kita masing-masing. Woi, luar biasa ini. Seorang pejabat kita menyampaikan bahwa kita harus sinergi. Karena sebetulnya bangsa ini mampu keluar dari apapun masalahnya kalau kita bisa bersinergi. Tapi kalau sudah kita saling menyalahkan, tidak saling mendukung, tidak ada persoalan pun kita akan runtuh. Karena dulu Muhammad Amin bilang, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berarti bukan soal persoalan besar yang datang pada bangsa ini, tapi bagaimana kita bersatu menghadapi masalah-masalah yang datang. Sehingga dengan demikian, sinergitas pemerintah, swasta, dan masyarakat ini akan membangkitkan semangat kebersamaan dan sinergitas kita untuk menghadapi sebesar apapun persoalan. Kalau kita tanggung bersama-sama, maka bangsa ini bisa keluar dari masalah. Tapi sekecil apapun masalah, kalau semua saling menyalahkan, itu membuat kita bisa ambruk dan runtuh. Oleh karena itu persoalannya bukan apa masalah yang dihadapi bangsa ini, tapi bagaimana kita menghadapi masalah ini. Ini uraian pendapat pemikiran dari seorang pejabat pemerintah kita, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mentawai di Sumatera Barat, patut menjadi renungan kita, patut menjadi bahan yang harus kita renungkan sebelum memasuki 2021 nanti dan juga untuk menghadapi pandemi. Jangan terlalu percaya dengan vaksin. Kerjasama kita, sinergitas kita, itu jauh lebih penting. Vaksin boleh terlambat datang, tapi kita saling bersinergi. Vaksin boleh cepat datang, kita selesaikan juga pandemi COVID-19. Betul. Masyarakat, swasta, dan pemerintah harus bersinergi. Itu butir-butir pendapat yang bisa kita ambil. Para sahabat sang kakek, sekiranya semua para pejabat kita punya optimisme dan pengharapan seperti Dr. Silindo Sirait ini, Ketua Bapeda Mentawai, saya kira kita akan merasa sejuk, merasa damai bahwa kita bisa mengatasi ini. Demikian para sahabat sang kakek dimanapun berada dengan tokoh kita yang luar biasa ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Konten-konten sang kakek itu selalu menarik, informatif, dan solutif. Terima kasih. Terima kasih sang kakek. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Salam COVID. Salam.